Hey guys, welcome to Jolly Jolly the Animals in the House. Halo guys, welcome back to our channel Jolly Jolly the Animals in the House. Jadi kemarin ada yang tanya Koko ya, seperti ini, Ko bosen nih hashtag di rumah aja. Mau tanya nih Ko, reptil apa yang cocok buat pemula? Oke. Terus jangan over budget ya Ko, soalnya THR belum cair. Apa hubungannya? Oke. Dan yang jangan susah dipelihara dan jangan yang galak-galak ya Ko. Oke. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas ya guys, peliharaan apa khususnya reptil khusus untuk pemula ya guys. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaannya, alangkah baiknya kalian tetap dukung kami ya dengan cara tekan like, subscribe, dan jangan lupa loncengnya guys. Oke, tentunya di sini menurut saya pribadi ya guys, jadi mau pelihara apapun baik dari jenis reptil, mamalia, amfibia. Yang pertama itu kita harus komitmen ya guys. Komitmen dalam apa? Perawatannya, perhatiannya, dan pemberian kasih sayang. Saya rasa itu sangat penting guys. Jadi kalau binatang kita sehat, tentunya kita juga bahagia, binatangnya sendiri juga bahagia. Tapi kalau kita tidak berkomitmen, binatang itu sakit, yang ada stres guys. Jadi saya rasa itu poin yang paling penting ya guys. Jadi poin kedua, jika mau pelihara binatang jenis apapun, kalian wajib research terlebih dahulu ya guys, mengenai binatang apa yang cocok buat kalian, karakternya seperti apa, terus penyakit-penyakit apa yang biasanya timbul. Nah, kalau kalian sudah oke dengan semua syarat-syarat yang ada, ya udah go ahead aja. Jadi kalau untuk sebagai pemula reptil, menurut saya sih bukan Retic Snake atau bukan biawak atau bukan crocodile skin ya guys. Mereka lebih kepada di intermediate atau ke expertnya guys. Jadi meskipun harga mereka murah, tapi biasanya itu si wild caught ya guys. Yaitu wild caught artinya binatang tangkapan dari alam liar. Biasanya itu susah untuk dijinakin, susah untuk dihandle, susah untuk dipelihara ya guys.
ya persentasenya untuk kematiannya itu lebih besar karena mereka udah terbiasa hidup di alam liar. Jadi kalau kalian mau mulai pelihara, bagus cari yang captive bred ya guys. Jadi itu lebih mudah dipelihara karena biasa hidup di lingkungan manusia. Itu ya guys. Jadi sebagai pemula reptil, base-nya itu dimulai dari pelihara leopard gecko guys. Jadi leopard gecko ini asalnya sih dari India, Pakistan, Iran ya guys. Jadi ukurannya itu di medium size. Jadi biasanya betinanya lebih kecil daripada jantannya di ukuran 18 sampai dengan 23 cm, sedangkan biasanya jantannya lebih besar di ukuran 23 sampai dengan 28 cm guys. Jadi leopard gecko ini karakternya termasuk jinak, lucu, santai, tidak terlalu jumpy ya guys, dan juga tentunya mudah dipelihara dan sangat cocok untuk pemula guys. Oke, jadi habitat aslinya gecko ini berasal dari daerah pepasiran, padang rumput, dan bebatuan ya guys. Dan selain itu gecko ini banyak varian mobnya ya guys, dan juga harganya terjangkau guys. Biasanya itu dari ukuran size dengan mobnya itu sekitar di harga mulai dari 100.000 sampai dengan jutaan ya guys. Jadi pilihan mobnya juga banyak. Mobnya itu apa ya dibilang ya? Warna dari tubuhnya sendiri ya. Jadi mob itu warna atau corak ya guys. Jadi mungkin ada yang suka warna orange, kuning, saya suka yang pink, yang lucu, atau mungkin ada yang suka yang hitam dekil. Itu ada di leopard gecko guys. Oke, dan kali ini saya ada 2 ekor leopard gecko ya guys. Ini ukurannya early juvenile. Jadi saya ada di sini itu albino sanglow, dan saya ada di sini Max Snow ya guys. Jadi gecko ini lihat ya, humble ya guys, tidak terlalu jumpy. Dan salah satu keunikan dari gecko ini ya ekornya ya guys, bentuknya seperti dedaunan, dan ekor ini fungsinya biasanya sih untuk tempat penyimpanan makanan ya guys. Oke. Jadi leopard gecko ini semakin mereka besar semakin jinak ya guys. Jadi semakin gak jumpy, semakin nurut. Jadi tapi tipsnya harus juga sering kita handling ya guys. Dan juga ini tidak berbahaya, tidak harmful untuk manusia guys. Biasanya kalau kita pelihara reptil lain tuh banyak kan luka-luka gores di kulit kita. Nah, tapi untuk cakarnya gecko-nya sendiri itu cakarnya kecil ya guys. Jadi kalau mereka jumpy-jumpy gimana tuh, jadi nggak akan lukai kulit kita. Jadi aman untuk di handling guys. Oke. Jadi sebelumnya itu saya pelihara gecko ini mulai dari baby sampai dengan juvenile ini di box ini aja ya guys ya, container box seperti ini aja. Hiding cave-nya saya gampang aja. Saya pakai ini bekas roti atau kue ya. Saya potong seperti ini buat jadi hiding cave. Udah. Juga leopard gecko ini termasuk salah satu reptil yang bersih ya guys. Jadi mereka nggak akan pup sembarangan seperti dengan reptil lainnya. Mereka akan pup di satu sisi aja di sini. Nah tuh kelihatan kan? Jadi mereka akan pup di sana aja sebagai toilet mereka. Jadi nggak akan kotor seperti reptil lainnya ya guys. Jadi untuk sexing leopard gecko ini ukuran early juvenile. Belum bisa kita sexing secara pasti ya guys jantan betinanya. Tapi untuk kalian yang pengen tahu cara membedakan jantan dan betinanya, biasanya di end of juvenile atau di gecko yang dewasa ya guys. Nanti bisa cek gambar di berikut ini. Oke, sekaligus hari ini kita juga akan membahas cara men-setting up rumah baru untuk leopard gecko ya guys. Jadi tadi kan ada yang tanya tuh, kok jangan over budget ya. Jadi jangan yang over budget itu seperti ini ya guys.
box container, alasnya boleh koran, hiding cave-nya boleh dari apa saja. Yang penting hiding cave-nya gelap ya guys. Nah, tuh. Mereka berondok kan di dalamnya. Oke. Atau biasanya mereka pelihara di rak-rak plastik kecil ya guys. Nanti bisa dicek gambar di berikut ini. Oke, jadi biasanya ukuran kandang yang ideal untuk leopard gecko dewasa di ukuran 45 x 30 dengan tinggi 30 cm ya guys. Kebetulan saya di sini ada terrarium dengan ukuran 60 x 30 dengan tinggi 45 cm ya guys. Dan lebih ideal lagi sebetulnya gecko kalau kalian mau pelihara di dalam akuarium itu ya cocoknya yang bentuk persegi panjang ya guys. Jadi untuk ukuran seperti ini bisa kita tempatkan 2-3 ekor gecko ya guys. Tapi harus diingat guys, gecko itu umumnya untuk jantan itu teritorial. Jadi di satu kandang itu tidak boleh ada 2 jantan ya guys, atau mereka akan bertarung. Mungkin ada yang terluka atau mungkin ada yang mati nantinya ya. Jadi boleh 1 jantan dengan 2-3 betina. Wah, juga ya kalau jadi leopard gecko ya guys. Oke, dan mari saja kita mulai ya guys. Jadi untuk alas kandangnya sendiri saya memakai karpet ya guys. Jadi ini karpet ini kurang lebih harganya ya sekitar 70.000 sampai dengan ratusan ribu ya, tergantung ukurannya ya guys. Jadi selain itu saya juga di sini memakai background ya, background seperti ini. Nah kalau dari online ini juga gampang dicari, ini kurang lebih harganya di 30.000 sampai dengan 70-an ribu ya guys. Jadi untuk kalian yang tidak mau over budget, boleh pakai tisu yang ukuran besar seperti ini ya guys. Oke. Atau mau lebih murah lagi tuh, boleh pakai kertas HVS atau koran biasa seperti ini ya sebagai alas kandangnya ya. Oke, meskipun leopard gecko di habitat aslinya itu hidup di daerah pepasiran bebatuan ataupun padang rumput, tapi untuk baby atau size juvenilnya sendiri lebih safe kalau kita pakai alas kandang seperti ini ya guys. Jadi ada mereka yang memang berhasil memakai substrat lain seperti cocoa husk, forest bark atau reptile sand. Tapi ya mungkin kalau saya sendiri ya jangan ambil resiko seperti itu ya guys, karena kadang gecko bisa termakan substratnya sendiri dan yang biasanya mengakibatkan gangguan pencernaan di dalam tubuh mereka sendiri sampai fatalnya mengakibatkan kematian. Dan kebetulan alas kandangnya sudah saya pasang di sini dan juga backgroundnya sudah saya pasang. Background ini sebetulnya opsional ya guys. Kalian boleh pakai, boleh tidak, boleh pakai murahnya seperti kaca film untuk akuarium juga boleh. Terserah kemampuan kalian ya guys. Jadi idealnya biasa di kandang gecko itu kalau kita bisa ada 3 hiding cave ya guys. Tapi di sini saya pakai 2 hiding cave saja. 1 hiding cave nanti saya akan taruh di bagian hotspotnya. 1 lagi cool spotnya ya guys. Oke, kita masukkan terlebih guys. Sekarang kita masukkan hiding cave-nya ya. Oke, mungkin seperti ini. Ini yang hiding cave yang pertama. Oke, ini yang kedua saya taruh di sisi ini aja ya guys. Nah, jadi ini ada toples makan ya guys. Jadi ini saya buat lubangnya, tapi kalau bisa jangan digunting ya guys, karena digunting itu biasanya edge-nya itu atau pinggirannya itu tajam ya, takut melukai kulit gecko ya. Kulit gecko itu biasanya sangat soft dan mudah terluka ya guys. Jadi kita bakar seperti ini, jadi lebih terhindar dari ketajaman ya guys. Dan dalamnya ini saya isi forest moss ya guys. Nah ini forest moss. Oke, forest moss ini menjaga kelembapan ya. Jadi gecko itu juga bisa shading ya guys. Jadi mereka berganti kulit seperti reptil biasanya. Jadi dengan adanya kelembapan ini akan membantu keberhasilan dari shading mereka sendiri ya. Oke, kita semprot sedikit terlebih dahulu. Oke, ini ya guys. Kita simpan di hiding cave ini ya guys. Oke.
Oke, seperti ini. Oke. Kalau untuk murahnya bisa pakai toples seperti ini. Kita potong luarnya. Kita masukin tisu ya guys. Jadi tisu ini juga kita semprot. Nah, udah lumayan basah kan. Nah, ini juga bisa sebagai optional murahnya ya guys. Jadi biasanya gecko kalau tukar kulit itu kalian susah ya menemukan kulitnya ya. Dan biasanya itu kalau reptil lainnya itu kita akan dapat kulitnya ya seperti ini ya. Tapi kalau gecko sendiri biasanya mereka akan makan kulit shadingnya sendiri guys. Dan itu tidak harmful ya. Tidak apa-apa ya guys. Jadi fungsi dari hiding cave sendiri itu seperti kita ya guys. Kalau kita disuruh tidur di teras, ya tentunya kita kurang nyaman ya, unsafety. Jadi kalau dengan adanya hiding cave seperti ini ya seperti kita tidur di kamar tidur kita sendiri. Jadi tentunya lebih nyaman, lebih tidak stressful, dan gunanya hiding cave ini seperti itu ya guys. Oke, dan kita di sini ada beberapa ornamen ya guys. Ini juga optional, boleh ada, boleh tidak ya guys. Jadi saya di sini pakai beberapa hiasan tanaman palsu ya guys. Tapi saya potong labelnya terlebih dahulu ya guys. Ini. Oke, jadi mungkin ini saya tempatkan di sebelah sini ya guys. Oke. Nah, ini mungkin saya bisa tempatkan di sini ya guys. Oke. Ini seperti ini. Dan ini sini ya guys. Oke, jadi banyak yang bilang ya sebagai pencinta gecko itu bahwa gecko itu nocturnal ya guys, berarti mereka aktif di malam hari ya. Tapi kalau by research, pengalaman saya, mereka bukan nocturnal ya guys, tapi lebih kepada crepuscular. Mereka aktif di saat during senja dan fajar ya guys. Jadi pertanyaan di sini, apakah kita perlu lampu atau tidak? Ya kebetulan kalau di Indonesia sendiri cuaca kita mendukung ya guys. Biasanya di antara 23 derajat Celcius sampai dengan 32 ya di dalam rumah ya guys. Oke, untuk bagian hotspotnya guys, biasanya di 31 sampai dengan 33 derajat Celcius ya guys. Sedangkan di cold spotnya sendiri di 26 sampai dengan 29 derajat Celcius. Nah, sebetulnya lampu itu opsional ya guys, karena tadi saya bilang cuacanya di Indonesia sendiri sangat mendukung. Tapi kalau kalian tinggal di cuaca Indonesia yang sejuk, yang lebih dingin, kalian bisa ada beberapa pilihan lampunya di sini guys. Oke, jadi ini ada daylight. Daylight itu UV, lebih ke UVA ya guys. Jadi selain memancarkan panas kepada gecko-nya sendiri, juga membantu proses pencernaan di tubuh mereka sendiri. Dan atau kalian bisa pakai ini ya, ini wattnya lumayan kecil, ini 25 watt. Jadi ini udah ada UVA, UVB nya guys. Oke. Jadi intinya sih kalian jangan pakai bohlam dengan watt yang terlalu besar ya guys, karena tadi saya bilang leopard gecko kulitnya itu sensitif, jadi takut mereka nanti akan mengalami yang namanya luka bakar ya guys. Dan di sini kalian lihat saya juga tidak memakai basking spot. Mereka tidak perlu basking spot guys, takut belly-nya luka bakar ya guys. Jadi untuk malamnya sendiri, kalau kalian memang mau pakai lampu pemanas, kalian boleh pilih ini ya guys, night heat lamp. Lampunya seperti ini ya, dia memancarkan warna biru ya guys. Jadi ini night vision ini selain menghantarkan panas, jadi dia memberi environment seperti habitat aslinya. Atau kalian tidak mau ada cahaya sama sekali, kalian bisa memakai ceramic lamp. Oke, ini seperti heater ya guys. Coba pakai lampu yang 25 watt ya, UVA UVB ya guys. Kita pasangkan terlebih dahulu.
Oke, jadi seperti yang saya bilang, ini sisi hotspotnya dan ini cool spotnya ya guys. Oke, gecko sendiri biasanya sih untuk makanannya saya kasih pakan utamanya itu jangkrik ya guys. Jadi jangkrik kecil ini biasanya saya kasih makan 2 hari sekali. Tapi idealnya sih kalian boleh kasih makan seminggu 5 kali ya guys. Kalian akan bosan kalau tiap hari dikasih nasi goreng kan. Nah, untuk variasi lainnya kalian boleh kasih dubia, ulat Hongkong, ataukah ulat Jerman. Dan itu pun jangan tiap hari ya guys, seminggu cukup 1-2 kali saja guys. Dan jangan lupa guys, gecko juga perlu suplemen atau vitamin guys. Jadi saya di sini saya biasa memakai kalsium dan multivitamin. 2 ini guys saya pakai. Biasanya saya taburkan di pakannya terlebih dahulu. Seperti kalian masak ayam goreng ya, kalian tepungin terlebih dahulu, baru kalian kasih makan ke gecko-nya guys. Jadi itu juga untuk menghindar terjadinya MBD ya, metabolisme bone disease. Biasanya akan terjadi banyak di leopard gecko guys, seperti gambar berikut ini. Nah, juga bisa seperti ini ya guys. Kalian siapin kalsiumnya di wadah makan seperti ini. Kalian letakkan di dalam kandang ya guys. Yang terakhir kita perlu termometer ya guys. Oke. Termometer di sini ya sebagai pengukur suhu ya. Jadi kita tahu setiap saat suhu di dalam kandang leopard gecko ini berapa derajat Celcius ya guys. Termometernya sendiri saya posisikannya di sini ya guys. Oke, jelas kan? Jangan lupa ya, gecko juga perlu air minum ya guys. Jadi kita isi aja langsung di sini. Oke, saya kira cukup. Ini kandang kita. Sekarang kita masukkan leopard gecko-nya ke dalam ya guys. Oke, welcome. Guys, ini setup kandang ala jali-jali di Animals in the House ya guys. Oh iya guys, jangan lupa hari ini kita ada dapat paketan baru. Ayo kita unboxing bersama ya guys. Kita lihat apa ini isinya. Wah, saya buka aja langsung ya guys, biar kalian bisa lihat jelas. Nah, ini baju limited edition ya guys. Jadi ini gambarnya ball python ya guys, dari David Suarez Reptile guys. Oke, thank you Ko telah memilih kami sebagai salah satu pemenangnya kemarin. Jadi dari sini juga kita mau bilang thank you ya kepada Koko David Suarez. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin maju, selalu berkarya berseni dan mengharumkan nama bangsa Indonesia serta mendunia ya Ko. Thank you. Oke guys, sampai di sini aja pembahasan kita. Thank you ya untuk kalian semua yang sudah setia menonton kami dan sudah menekan like dan subscribe-nya. Tapi yang bagi yang belum, dukung kami dengan cara tekan like, subscribe-nya, dan jangan lupa loncengnya. Tentunya kedepannya kita akan membuat video-video yang tidak kalah serunya guys. Oke, thank you so much and goodbye.